Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kita buka diskusi ini dengan memohon ridho, rahmat dan maghfirah Allah serta keberkahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bapak sekalian, hadir di tengah kita ini Profesor Endang Turmuzi, Sekjen PBNU tahun berapa ya? 2005-2010. Pak Kiai Hasyim Muzadi periode kedua ya. Sekarang peneliti senior di BRIN ya. Seniornya dari dulu ya. Dari dulu senior. Kalau soal senior di sana ada yang lebih senior lagi tuh. Dr. Andi Jamaro ini ketua PBNU periode Pak Kiai Hasyim Muzadi juga. 2 periode. 10 tahun menjadi ketua PBNU. Profesor Masyukuri Abdillah ini Rois Suriah terus ya? Enggak. Oh. Di Tanfidiyah periode Pak Hasyim. Ya, Pak Said. Yang NU tapi tidak pernah masuk PBNU dan nggak diakui. Nah ini Dr. Kiai Zainud Tauhid saat ini. Iya, ketua umum PPNU 2 periode, di PBNU pangkat terakhir Akwan Surya, itu pun pengganti antar waktu. ini asli ini soheh ini. Menjadi pengganti antar waktu pun karena beliau wakil ketua MUI, satu hari ketemu Kiai Said ngobrol-ngobrol. Ya udah nanti masuk aja resapel katanya. Kacau ini. Ya. Asli ya. Hadir juga ini Profesor Anwar Sanusi ini. Ini ketua umum PERTI. Persatuan Tarbiyah Islamiyah periode tahun berapa? Tahun pusat ketua umum PB PRT tahun 2005-2011. Pengakuannya pernah Ibnu di Indramayu. Pengakuannya juga pernah PII juga gitu. Perti itu sering. Iya. Orang Perti sering jadi Pak Anwar Sanusi ini Ibnu aslinya dari Indramayu. Begitu sampai ke Jakarta pengen aktif di dunia politik, mau masuk P3. Karena kalau masuk P3 lewat irigasi NU itu padat sekali. Kata Pak sahabat Muhammad Roja, lo jangan lewat NU capek katanya, nggak bakal masuk, lewat PERTI aja. Dia dipertikan. Tapi nasibnya bagus, kemudian menjadi ketua umum PB PERTI. Iya, ketua umum PB PERTI. Ibnu Ranting aja jadi belum ada Ibnu Ranting itu. Ketua umum itunya nggak ada apa-apa. Tidak awasnya aja. Mantan wali Sarpi Hutauro. Dan PERTI itu berulang tahun tanggal 5 Mei. Cuma PERTI dalam perjalanannya kan macam-macam itu. Ada PERTI Golkar, ada PERTI non Golkar. Katanya sekarang udah menyatu. Ada menyatu sekarang. Ya. Katanya sekarang nggak ada lagi PERTI Golkar, yang ada PERTI tapi ya nggak ada.
Ya, waktu terjadi tsunami di Aceh, kan semua rusak ya kan. Salah satu masjid yang tidak terkena air bah di tengah pelataran yang semuanya hancur, itu ternyata cuma Masjid Persi, satu-satunya Masjid Perti. Hebat kan? Begitu diselidiki, ternyata Masjid Perti itu tidak hancur karena ternyata masjid itu nggak ada jendelanya. Jadi air itu lewat semua dari jendela itu. Ya air lewat juga kan. Ya. Sana ada Dokter Imam Suharjo, ini senior PBHMI ini. Nah, jangan-jangan pendukung Yahya Holil Sakuf datang ke sini. Naturalisasi. Ini nanti kita mintai pendapatnya gitu, bagaimana relasinya dengan Yahya Holil Sakuf. Kiai Robikin itu ada. Ini apa namanya? Segmennya pengurus PBNU periode kemarin kan gitu. Sama dengan Pak Andi Najmi ini. Periode sekarang sebentar ya. Ini ada pengamat politik dua dokter ini pengamat politik ini. Satu Dr. Usni Hasanuddin, ini Kaprodi Politik dari Universitas Muhammadiyah. Yang baru Memenangkan apa? Ya. Ini agak aneh, orang Betawi pesantrennya di pesantren NU tapi ngakunya Muhammadiyah sekarang. Ya. Terus ini ada pengamat intern NU ini, Dr. Soleh Basori, orang yang paling tidak disuka oleh Rois Am PBNU. Ya kan ya. Nah, Bapak sekalian, kita diskusi untuk yang kedua ini. Tema besarnya adalah NU masa depan dan masa depan NU. Nah, di Jumat kemarin kita sudah berdiskusi sesi pertama dan sekarang adalah diskusi seri kedua. Seharusnya hari Jumat besok tanggal 8 Mei, tapi karena 8 Mei kantor ini ada kegiatan yang lebih besar dimajukan menjadi hari Rabu. Insya Allah yang akan datang tetap hari Jumat. Nah, tema percakapan kita pada sore ini adalah sistem pemilihan Rois Am dan Ketua Umum Tanfiziah. Kita tahu dalam perjalanan sejarah Muktamar NU sebelum periode Muktamar tahun 1984 di Situbondo itu selalu menggunakan mekanisme voting. Rois Am juga di voting, lalu Ketua Umum Tanfiziah juga. Ada pemilihan Ketua Umum Tanfiziah Muktamar 1904 di Situbondo, ditemukanlah sebuah pola baru pemilihan yang menamakan sistemnya sebagai Ahlul Hali wal Aqdi. Ahlul Hali wal Aqdi memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa Rois Am dan menentukan siapa Ketua Umum Tanfiziah. Dan atribusi Ahlul Hali wal Aqdi selesai sampai terbentuknya atau terpilihnya Ketua Umum Tanfiziah. Pada fase berikutnya, Ketua Umum Tanfiziah menyusun sendiri bersama Rois Am kepengurusan kelengkapannya. Kalau di Jogja, saya lupa Jogja itu gimana ya pemilihannya? Pemilihan biasa. Ketua Umum dan Tanfiziah ya. Kemudian Muktamar Tasikmalaya tahun 93 apa 4? 3
Empat ya, itu pemilihannya secara langsung juga kan, Rois Am langsung, Ketua Tanfiziyah juga Terus mati listrik. langsung. Kemudian setelah itu di mana? Kediri. Di Kediri juga langsung kan, dua-duanya. Di Solo juga langsung, di Makassar juga langsung. Nah kemudian di Jombang itu kembali ke Ahlul Hali wal Akti. Di Lampung kembali ke Ahlul Hali wal Akti. Nah gagasan untuk muktamar yang akan datang itu kan di apa namanya? Apakah masih relevan sistem Ahlul Hali wal Akdi atau mau langsung? Nah, ini kan apa namanya bukan perdebatan, percakapannya menjadi menarik karena katanya kalau one man one vote cabang menentukan itu ongkosnya jadi mahal, nah, kan begitu. Kalau pakai Ahlul Hali wal Akdi tinggal mencari kiainya siapa. Tapi juga mempengaruhi kiainya juga mahal juga kan begitu. Itu. Iya kan? Pertama mempengaruhi kiainya mahal, kedua mencari kiainya juga mahal juga kan begitu. Kalau kiai cash dan kiai host beda. Oh gitu ya. Ada. Saya kira tema kita itu kita bebas saja, semua yang hadir di sini menjadi sumber. Nah, gitu kan. Kita mulai dari mana dulu, nanti diskusi kita akan dipimpin oleh ini host kita ini ya. Haji Masrur. Dr. Andi Najmi Fadi ya gitu. Silakan Pak Andi.